Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah, bahwasanya beliau bersabda, akan ada orang-orang pada akhir umatku menceritakan sebuah hadits kepada kalian yang tidak pernah kalian mendengarnya. Dan tidak pula bapak kalian. Maka kalian jauhilah mereka. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 7. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, akan ada di akhir zaman para dajjal pendusta membawa hadis-hadis kepada kalian yang tidak pernah kalian mendengarnya dan bapak-bapak kalian juga belum pernah mendengarnya. Maka jauhilah mereka oleh kalian, sehingga mereka tidak dapat menyesatkan kalian dan tidak pula dapat memfitnah kalian. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 8. Yahya bin Yamar dia berkata, orang yang pertama kali membahas takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Maka aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himyari bertolak haji atau umrah. Maka kami berkata, seandainya kami bertemu dengan salah seorang sahabat Rasulullah, maka kami akan bertanya kepadanya tentang sesuatu yang mereka katakan berkaitan dengan takdir. Abdullah bin Umar diberikan taufik oleh Allah untuk kami, sedangkan dia masuk masjid. Lalu aku dan temanku menghadangnya. Salah seorang dari kami di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Lalu aku mengira bahwa temanku akan mewakilkan pembicaraan kepadaku, maka aku berkata, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya nampak di hadapan kami suatu kaum membaca Al-Quran dan mencari ilmu lalu mengklaim bahwa tidak ada takdir, dan perkaranya adalah baru, tidak didahului oleh takdir dan ilmu Allah. Abdullah bin Umar menjawab, apabila kamu bertemu orang-orang tersebut, maka kabarkanlah kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka, dan bahwa mereka berlepas diri dariku. Dan demi zat yang mana hamba Allah bersumpah dengannya, kalau seandainya salah seorang dari kalian menafkahkan emas seperti gunung Uhud, niscaya sedekahnya tidak akan diterima. Hingga dia beriman kepada takdir baik dan buruk. Umar bin Al-Khattab berkata, dahulu kami pernah berada di sisi Rasulullah. Lalu datanglah seorang laki-laki yang bajunya sangat putih, rambutnya sangat hitam, tidak tampak padanya bekas-bekas. Menempuh perjalanan jauh, tidak seorang pun dari kami mengenalnya, hingga dia mendatangi Nabi lalu menyandarkan lututnya pada lutut Nabi. Kemudian ia berkata, wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku tentang Islam. Rasulullah menjawab, kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, dan puasa Ramadan, serta haji ke Baitullah jika kamu mampu bepergian kepadanya. Dia berkata, kamu benar. Umar berkata, maka kami kaget terhadapnya karena dia menanyakannya dan membenarkannya. Dia bertanya lagi, kabarkanlah kepadaku tentang iman itu. Beliau menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Dia berkata, kamu benar. Dia bertanya, kabarkanlah kepadaku tentang ihsan itu. Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Maka jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Dia bertanya lagi, kapankah hari akhir itu? Beliau menjawab, tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Dia bertanya,
Lalu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tandanya. Beliau menjawab, apabila seorang budak melahirkan anak tuannya, dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing, namun bermegah-megah dalam membangun bangunan, kemudian dia bertolak pergi, maka aku tetap saja heran. Kemudian beliau berkata, wahai Umar, apakah kamu tahu siapa penanya tersebut? Aku menjawab, Allah dan Rasul-Nya lebih tahu. Beliau bersabda, itulah Jibril, dia mendatangi kalian untuk mengajarkan kepada kalian tentang pengetahuan agama kalian. Hadis riwayat Muslim, hadis nomor 9. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka, wa atubu ilaik.